Saya ingin sebelum kita mulai, ketua kelasnya siapa ini? Ada ketua kelasnya? Mohon izin Pak, kebetulan Angga Pak, ketua kelasnya Pak. Angga ya, Angga mantap ya. Angga ketua kelas. Baik Angga, Anda ini ya nomor HP saya ingin men-share bahan ya. Nomor HP Bapak ya. Mohon izin 08. Pak, nomornya udah ada semua Angga Pak, nomor Bapak udah ada. Nomor ada. Anda buat apa WA grup kita ya? Baik Pak. Grup kita namanya ini ya, Business Law ya. Business Law 2002 Business Law kelas ya. Business Law 2022 kelas A ya. Pak. Business Law 2022 kelas A. Baik Pak. Sekarang ya saya ingin men-share bahan ini ya. Jadi ada bahan, jadi saya menerangkan, Anda bisa buka bahan ya di HP-nya atau di laptopnya. Zoom-nya di kolom chat di Zoom ini. Oh, kolom chat, aduh. Oh iya, nak di kolom chat. Tapi saya nggak bisa nih membuka apa nih apa? Oh dari HP ya nak. Kolom chat ya, Tantar. Benar juga Anda ya. Berarti saya harus main di dua ini ya, di laptop satu, di notebook satu ya. Di kolom chat ya. Oh ya. Tunggu sebentar ya. Ini sudah ada nih ya. Tunggu sebentar ya. Itu udah masuk kan? Sudah Pak, sudah dibikin grupnya Pak. Udah dibikin grupnya ya. Pak. Sudah dibikin grupnya. Oke. Bahan itu juga sudah saya kirimkan di kolom chat ya. Baik, saya akan share juga di WA group sebentar ya. Waalaikumsalam, Ibu Mai.
Iya. Tunggu sebentar saudara ya. Sudah masuk bahannya? Belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Mana pula bahan ininya? Udah masuk ya? Sudah, Pak. Nah. Dah baik, kita mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi ya buat Anda semua. Alhamdulillah ya. Dengar suara saya? Ada, Pak. Ya, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah ya di pagi ini, di pagi dan cerah ini ya, pada perkuliahan pertama kita di semester genap ini ya, di semester 4 ini ya. Meskipun sekarang ya sudah mulai nampak ya keluar haura-haura ya, mau berlebaran ya. Berlebarannya hari apa ini Anda? Jumat atau Sabtu? Sabtu, Pak. Sabtu, Pak. Sesuai pemerintah, Pak. Sabtu. Ya, Sabtu ya. Alhamdulillah ya, namun tidak mengurangi ya di perkuliahan ini ya sampai tuntas nantinya. Hari ini berapa buah kuliahnya enggak? Berapa buah? Dua, Pak. Ada Nanti dua. jam berapa lagi? Jam 9:30 lagi. Ya, Pak, dengan soft skill lagi, Pak. Dengan soft skill, Pak. Oke ya. Baik, Angga, kamu apa lebarannya hari apa nanti Angga? Hari Sabtu, Pak, ikut pemerintah, Pak. Ke pemerintah ya. Ya. Memang sudah ditetapkan pemerintah ya Sabtu ya. Kalau di kalender sudah, Pak. Ya. Yang sidang isbatnya sudah belum? Belum kayaknya, Pak. Belum ya. Udah baik. Sebelum itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, saya ingin memperkenalkan diri. Nama cukup Anda panggil Pak Iksan ya. Pak Iksan. Sehari-hari ilmu-ilmu hukum ya, atau dosen hukum pada Universitas Andalas ya, Unan Padang ya. Awalnya core ya, keilmuan saya adalah hukum bisnis ya, hukum bisnis dan hukum kesehatan saudara. Namun karena ada permintaan ya dari pimpinan,
dalam hal ini ketua majelis ya, dosen ya MKDU ya se-Sumatera Barat. Makanya sekarang ditambah kompetensi saya juga mengajar mata kuliah kewiraan ya atau kewarganegaraan dan Pancasila ya di Universitas Andalas ya. Kemudian kampung saya di Kota Pariaman ya, dan kebetulan sekarang saya sudah masuk di hari ketiga ya berada di Kota Pariaman ya, ada kepentingan ya yang mesti saya tunaikan di kampung ya hari ini dan 2 hari kemarin ya. Ada kampungnya Pariaman sini. Angga, di mana kampung Angga? Asli Bukit Tinggi, Pak. Oh, Bukit Tinggi. Di mana Bukit Tingginya? Di Texas, Pak. Di Texas. Tengah sawah. Tengah sawah ya. Dekat itu ya, dekat kampus Sospol apa? Iya, Pak. Pancasila. Kat Sisipol, Pak. Kat Sisipol. Ya. Kemudian kampung bako saya atau kampung ayah saya ada Bukit Tinggi ya. Di Bukit Tinggi saya tinggal di Padang Lua ya, di perumahan 234 Presiden ya, atau di belakang showroom ya Toyota Padang Lua. Di Pariaman saya tinggal di titik 0 Kota Pariaman ya, tepatnya di, sedangkan di Padang saya tinggal di Padang Pasir ya, di Padang Pasir atau tepatnya di belakang ya kantor Polda Sumbar ya, kantor Polda Sumbar ya. Selalunya saya di Bukit Tinggi ya, selain pulang ke tempat baku ya, ke tempat Mintuo, juga mengajar ya di beberapa kampus ya, termasuk di ITB HAS ini ya. ITB HAS ini saya bergabung sejak tahun 2006 lagi, sudah lama ya, 2006, waktu itu masih bernama STIE. Sekarang kita sudah ITB namanya, Angga ya? Ya, Pak, sudah Institut Teknologi dan Bisnis, Pak. Kemudian mengajar di STI HAS ya, pada mata kuliah hukum bisnis ya untuk anak-anak S1 dan anak-anak D3 ya. Kemudian sempat mengajar mata kuliah Pancasila di STI HAS dan sekarang diminta mengajar di program S2 ya, sejak mulai berdiri ya S2 ini tahun 2008 ya, tahun 2008 ya, STI HAS ini. Kemudian yang keempat, saya S1 ya hukum UNAN ya, tamat tahun 99, S2 ya bidang hukum ya, hukum kesehatan dan etika, hukum kesehatan dan etika tahun 2006, dan S3 ya juga di Malaysia ya dengan bidang hukum bisnis ya dan etika ya. Nah, itu sekelumit background Bapak ya. Dah baik saudara ya. Ada yang tanyakan sampai di sini mengenai apa background saya? Jadi domisili saya berpindah-pindah saudara ya. Jadi ada di Padang, ada juga di Pariaman ya, dan Bukit Tinggi. Di Pariaman lebih kurang karena panggilan tugas ya nagari di sebagai datuk ya atau penghulu adat ya, mengakibatkan saya hampir tiap minggu harus ke Pariaman ya. Dan dilewakan ya secara adat serta dipestakan ya oleh Pemko Pariaman tahun 2016 ya sebagai datuk ya Rangkayo Mulia dari suku ya, suku Tanjung Kenagarian Pasar Pariaman ya. Angga apa sukunya Angga? Angga Sekumbang, Pak. Kurai asli, Pak. Kurai asli ya, Ya, Pak. Kurai. Baik,
Demikian saja ya background pendidikan Bapak dan background kehidupan ya. Sekarang kita masuk topik yang pertama ya. Hukum dan etika ya, hukum dan etika. Kenapa saya ambil kata-kata etika ya untuk pembahasan pertama di bab 1 ini ya, sebagai lawan kata dari perkataan hukum ya. Karena pertama ya, ada di antara masyarakat ya. Kenapa diambil kata-kata etika untuk pembahasan materi pertama ini? Materi tentang pendahuluan hukum bisnis adalah yang pertama, karena di masyarakat atau di mata publik banyak yang menyamakan ya. Banyak yang menyamakan antara hukum dengan etika ya. Banyak yang menyamakan antara hukum dengan etika ya. Kemudian yang kedua, sebenarnya antara hukum ya, sebenarnya antara hukum dengan etika ini saudara adalah hal yang berbeda ya, adalah dua hal yang berbeda ya. Hukum ya hukum, etika adalah etika ya. Meskipun perbedaannya sebenarnya beti ya atau beda tipis, namun bila ditilik, bila dikorek lebih dalam, kontennya jelas berbeda ya. Etika perbedaannya itu adalah salah satunya dari sudut si pembuatnya ya, si pembuatnya. Kalau etika pembuatnya adalah suatu komunitas ya, suatu komunitas pemegang profesi tertentu ya. Contohnya etika profesi, sedangkan hukum itu jelas pembuatnya, hukum jelas pembuatnya adalah si penguasa ya, si penguasa atau pemerintah ya. Hukum itu dibuat oleh pemerintah, sedangkan etika itu dibuat oleh si pemegang komunitas ya, komunitas profesi tertentu ya, atau dibuat oleh sekelompok ya masyarakat ya. Itu dia etika ya. Kemudian yang kedua dari sudut sanksi ya, sanksi atau penghukuman ya. Hukum sanksinya jelas tegas ya. Hukum sanksinya tegas ya. Keras dan memaksa, tegas, keras dan memaksa. Sedangkan etika sanksinya kurang tegas ya. Sedangkan etika sanksinya kurang tegas ya, kurang memaksa, kurang tegas, kurang memaksa, dan kurang apa? Kalau hukum tadi sanksinya keras, tegas, dan memaksa. Kalau etika sanksinya kurang tegas, kurang memaksa ya. Dan tidak keras. Dan tidak keras, benar ya, dan tidak keras ya. Tunggu sebentar saudara ya. Nah, baik, kita lanjutkan kembali ya. Itulah perbedaan-perbedaan pada perkuliahan pertama ini saya sampaikan ada dua perbedaannya. Yang pertama ya dari sudut pembuatnya, kemudian yang kedua dari sudut sifatnya ya. Nampak perbedaannya ya. Baik Bapak Ibu ya, sekarang kita masuk ke poin berikutnya ya, yaitu poin ke dua ya dari materi. Kita lihat sekarang definisi hukum ya. Definisi hukum kita lihat di sini pada slide pada slide yang nomor 6. Pada slide yang nomor 7 maaf ya, pada slide yang nomor 7. Kita lihat di sini definisi hukum. Sebelum kita melangkah ke definisi hukum ya, saudara, saya ingin tahu ya,
hukum ini asal katanya berasal dari bahasa apa? Anda bisa jawab ya. Hukum berasal dari bahasa apa? Naili? Dari bahasa apa, Naili? Ya. Dari bahasa apa? Dari bahasa Arab, Pak. Ya, benar ya, dari bahasa Arab ya. Hukum itu berasal dari bahasa Arab. Apa bahasa Arab? Bahasa Arabnya Angga? Hakama apa itu, Pak? Pokoknya ada Hakim. hakamanya, Pak, gitu. Hakim. Hakama hakimnya. Ya, hukum itu memang berasal dari bahasa Arab, ya, yaitu adalah hukum. Ya, nah, tulisannya HOKUUM, ya, boleh Anda tulis ya, hukum ya, HOKUUM ya, UUM, ya, 2 U-nya, ya, HOK ya, W ya, K double U M ya, hukum, ya, hukum. Artinya adalah peraturan-peraturan ya, artinya adalah peraturan-peraturan ya. Jadi memang benar ya, hukum itu berasal dari bahasa Arab, adalah hukum, artinya peraturan-peraturan ya. Di sini kita lihat ya Saudara, definisi atau pengertian hukum ya. Adalah dikatakan hukum merupakan seperangkat kaidah atau norma ya, atau norma yang dibuat oleh pemerintah. Di sini dikatakan dibuat oleh penguasa ya, dibuat oleh penguasa. Jadi bahasanya memang kasar ya Saudara ya, bahasa hukum ini kasar ya. Pemerintah disebut penguasa ya. Dibuat oleh penguasa atau sekelompok individu ya. Atau sekelompok individu untuk kepentingan mereka. Artinya hukum itu dibuat oleh pemerintah, hukum itu dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah. Kenapa? Apa urgensi hukum itu dibuat untuk kepentingan pemerintah? Coba Bapak Suwardi, ya. Ya Pak. Kenapa hukum itu dibuat oleh pemerintah? Dan dia dibuat oleh pemerintah sebenarnya untuk kepentingan pemerintah. Sebenarnya dia dibuat untuk kepentingan pemerintah. Apa sebabnya? Hukum itu dibuat untuk kepentingan pemerintah. Sebabnya adalah untuk agar program-program yang disusun oleh pemerintah bisa dijalankan dengan baik dan dipatuhi oleh warga negara. Nah, sebenarnya tugas pemerintah juga adalah untuk mesejahterakan masyarakat. Ya. Nah, ya. Di mana dinas Pak Suwardi? Di kantor camat Teltangkamang, Pak. Tilkam ya? Iya, Pak. Sebagai camat Pak ya? Enggak, Pak. Staf camat, Pak. Staf fungsional. Iya, Pak. Kasih Pak, Kabit. Staf Kesos, Pak. Kesos ya. Iya, Pak. Ini hampir mendekati benar ya. Jadi adalah kenapa dibuat oleh pemerintah dan tujuannya juga untuk pemerintah ya Bapak Ibu ya, adalah agar kita ini tertib ya, agar masyarakat tertib ya, agar masyarakat patuh ya, agar masyarakat menjadi taat ya, agar masyarakat sadar akan hukum ya. Jadi timbul ketaatan, timbul kesadaran, timbul kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Nah, bila ini sudah tercipta, bila masyarakat tersebut patuh dengan hukum, ya, patuh dengan hukum, taat dengan hukum, sadar dengan hukum, ya, maka pemerintah mudah di dalam menjalankan proker-prokernya, ya, menjalankan program-program kerjanya, ya, di mana sasaran akhir proker-proker tersebut adalah untuk masyarakat juga ya. Jadi itu sebenarnya tidak timbul kegaduhan, tidak timbul kekacauan, ya, tidak timbul huru-hara, tidak timbul demonstrasi, tidak timbul komplain sana sini dari masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah merasa mudah, pemerintah dimudahkan menjalankan program-program kerjanya ya. Dan kita tahu sasaran akhir
program-program kerja pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, untuk meningkatkan kemakmuran publik, ya, sasaran akhirnya. Ya. Karena proker itu sendiri sasarannya adalah untuk suksesnya pembangunan. Suksesnya pembangunan tersebut harus bisa dirasakan, harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan publik, seluruh lapisan masyarakat. Nah, itu dia. Jadi maka katakan hukum itu sebenarnya dibuat untuk kepentingan pemerintah, ya. Bukan untuk kepentingan kita sebenarnya Bapak Ibu, ya. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan pemerintah, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Nah, dikatakan di sini bila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas, ya. Ya. Bila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas, ya. Kemudian bersifat mengikat, ya. Kemudian bersifat mengikat dan memaksa, ya. Yang bersifat mengikat dan memaksa demi tercapainya tujuan dan kepentingan mereka, ya, demi tercapainya tujuan dan kepentingan masyarakat, ya, demi tercapainya tujuan dan kepentingan pemerintah, ya, karena hukum itu sebenarnya tujuannya adalah untuk kepentingan pemerintah. Apa kepentingannya? Tercipta masyarakat yang tertib, tercipta masyarakat yang patuh dengan hukum, tercipta masyarakat yang sadar akan hukum, taat dengan hukum, ya. Bila kita sudah taat hukum, pemerintah mudah menjalankan program kerjanya, di mana program kerja pemerintah itu bertujuan untuk pembangunan dan sasaran akhir pembangunan adalah untuk kesejahteraan, ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya. Sana perginya, saudara. Jelas, ya, tentang definisi hukum. Kita contohkan, ya, hal yang contohnya apa, ya, adanya undang-undang, ya. Kita lihat misalnya undang-undang tentang lalu lintas dan jalan, ya, lalu lintas dan jalan. Di dalam salah satu ayat dikatakan bahwa pengendara sepeda motor wajib memakai helm, ya, wajib memakai helm dan menghidupkan lampu di siang hari. Sekarang ditambah bunyi ayatnya, yaitu mesti menggunakan sepatu atau menggunakan sandal yang menutupi punggung, ya, punggung kaki, ya, bila kita memakai motor, ya. Ada amandemen terhadap undang-undang lalu lintas dan jalan ini, ya. Namun terhadap ini belum diberlakukan sepenuhnya, masih dalam tahap sosialisasi Bapak Ibu, ya. Namun kita yakin satu saat nanti ini akan diberlakukan. Bila kita memakai motor, kita harus memakai sepatu, ya, memakai sepatu atau memakai sandal, ya, sandal yang menutupi punggung kaki, ya. Nah, ini tujuannya apa? Agar kita safety, ya, agar kita selamat selama driving, ya, selama kita riding, ya, selama kita mengendarai motor kita, ya. Terjadinya kecelakaan, ya, risiko kemalangan atas kecelakaan yang kita alami selama kita mengendarai sepeda motor bisa diminimalisir, ya, bisa kita minimalisir. Bila kita ada memakai helm, menghidupkan lampu di siang hari, serta memakai sepatu atau penutup punggung kaki, ya, sandal penutup punggung kaki, ya. Nah, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, ya. Kemudian kita lihat pada slide berikutnya, slide yang nomor 8, ya. Slide yang nomor 8, saudara. Nah, di sini dikatakan definisi lain, ya, dari hukum, ya. Definisi lain dari hukum, yaitu definisi hukum menurut Bapak ini, ya, Haji Muhammad Nur, ya.
Haji Muhammad Nur Purwosucipto. Ya. Beliau ini saudara adalah pakar ya hukum dagang, pakar hukum dagang di Fakultas Hukum ya UI Jakarta. Sekarang sudah almarhum, namun karya monumental beliau, karya fenomenal beliau sampai sekarang tetap dilestarikan, dan bila sudah habis edisi cetakannya akan dicetak kembali ya oleh penerbit dan percetakan yang berwenang. Ya. Apa dikatakan oleh Bapak Nur Purwosucipto ini adalah hukum merupakan keseluruhan norma, ya, norma yang oleh penguasa ya, atau yang oleh pemerintah, ya, yang berwenang menetapkan hukum, ya, yang berwenang menetapkan hukum itu jelas-jelas, ya, itu jelas-jelas dinyatakan, ya. Itu jelas-jelas dinyatakan atau ditetapkan ya, atau ditetapkan sebagai peraturan ya, sebagai peraturan yang mengikat ya, sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian ya, bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat ya. Bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat ya, dengan tujuan untuk mengadakan ya, untuk mengadakan suatu cara tertentu ya, untuk mengadakan suatu cara tertentu yang dikehendaki oleh pemerintah tersebut ya. Dia definisinya lebih kurang sama atau BETI ya, dengan definisi yang saya sampaikan di awal. Nah, definisi secara ilmiah, cuma di sini ada stressing. Ya, stressingnya di sini Bapak Ibu ya. Stressingnya adalah ya, yang berwenang menetapkan hukum ya, norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, yang dibuat oleh pemerintah tersebut dan ditetapkan sebagai hukum, memang benar-benar dinyatakan sebagai peraturan mengikat. Karena dia stressingnya di sana ya, memang benar-benar dinyatakan sebagai peraturan yang mengikat ya. Padahal peraturan tersebut jelas dia bersifat mengikat, memaksa serta keras ya. Dia ada kata-kata di sini memang benar-benar ditetapkan, dinyatakan sebagai peraturan yang mengikat bagi seluruh anggota masyarakat ya. Inilah definisi menurut Bapak Purwosucipto ya. Sebentar ya. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu ya. Cukup jelas ya. Ya, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, slide berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, slide yang nomor 9 ya. Nah, nomor 9. Ya. Di sini dikatakan siapa pemerintah ya. Nah, siapa-siapa saja pemerintah atau penguasa yang berwenang menetapkan hukum ya. Nah, hukum di dalam negara ya, dalam pemerintahan ya, tertinggi yaitu adalah MPR ya. MPR berwenang membuat hukum ya. Timbul pertanyaan sekarang, apa produk hukum yang dibuat oleh MPR ya? Ada yang tahu Bapak Ibu ya, apa produk hukum yang dibuat oleh MPR ya? Ini mata kuliah Pancasila kita dahulu ya, semasa kita S1. MPR, Pak. Ya, benar. Yaitu adalah ketetapan MPR. Nah, ya. Apa contohnya? Ada tahu Pak Suwardi apa ketetapan MPR contohnya? Tap MPR nomor 25 tahun 6 tentang larangan ajaran komunisme. Nah, ya. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 65 ya? 65, 66, tahun 2 itu Pak lupa tahunnya. Tahun 66, ya, tahun 66 ya.
tentang pemberantasan PKI, kemudian tentang pemberantasan PKI sampai ke akar-akarnya, kemudian tentang ini ya, menyatakan bahwa aliran komunisme adalah aliran terlarang di Indonesia, ya. Sebentar Pak Ibu ya. Tunggu sebentar ya. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Maaf ya, ini ada email yang masuk ya. Kita lanjut ya. Nah, kalau DPR RI, apa produk hukum dibuatnya? Ada yang tahu DPR RI? Undang-undang tentang produk halal, Pak. Undang-undang Tepat sekali, undang-undang produk halal ya. Oh, aktivis ini, Bu ya. Sertifikasi halal. Iya, Pak. Sertifikasi benar ya. Undang-undang tentang produk halal ya. Itu juga dibuat oleh DPR RI bersama kementerian Pemerintah. terkait ya. Sama pemerintah. Terkait ya. Dalam ya. Nah, kemudian apa lagi ya DPR RI ya. Di bawahnya siapa? Paling bawahnya kalau DPRD provinsi Peraturan daerah. Peraturan daerah provinsi ya. Kemudian nanti ada pula DPRD kota dan kabupaten, hukum dibuatnya adalah tentu Daerah, perda kabupaten, kota. kota dan perda kabupaten ya, benar ya. Kemudian di sini dikatakan penguasa pemerintah yang berwenang mengatur materi tertentu ya. Mengatur materi tertentu di dalam lingkungan daerah hukumnya. Ini maksudnya Bapak Ibu ya adalah menteri-menteri yang mengepalai kementerian dia berwenang membuat produk hukum ya. Contohnya apa? Mendagri ya. Apa hukum yang dibuatnya adalah
Permendagri, ya, peraturan Menteri Dalam Negeri. Ada Permendagri, ada Keputusan Menteri. Kepmendagri, ya Kepmen, ya. Kemudian ada pula instrumen, ya, instrumen Dagri, ya. Kemudian Menkes lagi, ya, Menteri Kesehatan. Perlu hukum dibuatnya ada Permenkes, ya, ada Kepmenkes dan ada Instrumenkes, ya. Kemudian Menteri kita, ya, Nadiem Makarim, yang juga berwenang membuat hukum dia, perlu hukum. Ya. Itu disebut dengan Permen Ristek Dikti, ya. Panjang pula namanya sekarang, ya, Permen Ristek Dikti, ya. Kepmen Ristek Dikti serta instrumen Ristek Dikti, ya. Ini dibuat oleh si Mas Menteri, ya, Nadiem Makarim, ya. Termasuk dengan program Merdeka Belajar sekarang, Bapak Ibu, ya. Merdeka Belajar, ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya. Nah, baik, kita lanjutkan, ya. Meskipun banyak sisi-sisi negatif yang kita alami, ya, secara off record, ya, off the record dari program MBKM ini, Bapak Ibu, ya. Namun, ya, namanya satu perintah, ya, namanya juga satu kebijakan dari atas, ya, kita sebagai bawahan wajib melaksanakannya, ya. Kemudian dikatakan hakim. Nah, hakim apa produk hukum ini buatnya? Buatnya Bapak Ibu, ya. Angga, mana Angga tadi? Ya, Pak. Ya. Hakim apa produk hukum ini buatnya? Hakim, ya. Putusan pengadilan mungkin, Pak. Adalah putusan pengadilan. Nama putusan pengadilan itu apa namanya? Ya. Putusan, ya, bukan keputusan, ya. Ya, Putusan dengan pengadilan, keputusan Pak. beda, ya. Namanya Dalam apa? hukum. Ada jurisprudensi, Pak. Ya, yang benarnya putusan pengadilan itu disebut dengan vonis hakim. Vonis, keputusan. Vonis. Ya, Pak. Vonis, Pak. Putusan, Pak, ya, bukan keputusan. Kalau keputusan hakim beda pula tuh, ya. Beda. Kalau putusan hakim itu vonis, ya, putusan. Tapi kalau keputusan ketua pengadilan itu tidak vonis namanya, tapi adalah keputusan ketua pengadilan. Meskipun ketua pengadilan itu adalah hakim. Contohnya keputusan ketua pengadilan tentang rotasi, tentang promosi jabatan, ya, di lingkungan internal, tentang pengalihan pengelolaan parkir, ya, itu dengan keputusan kepala pengadilan, ya, itu keputusan, ya, keputusan. Ya. Tapi kalau putusan itu harus dihasilkan dari sidang pengadilan, ya, harus dihasilkan dari sidang pengadilan, ya. Jadi berbeda antara putusan dengan keputusan, ya. Ya, kalau hukum ini Bapak Ibu, ya, bahasanya beda-beda tipis tapi maknanya dalam, ya. Dan baik, kita lanjutkan, ya, saudara. Kemudian di dalam masyarakat, ya, pada slide yang nomor 10, ya, di dalam masyarakat. Berwenang membuat hukum itu adalah kepala suku, ya, kepala suku, ya. Kita di Indonesia ini beragam suku ada, ya, puluhan suku, ya, bahkan ratusan suku, ya. Dimulai dari ujung, ya, dari Aceh ada suku Aceh, kemudian Sumatera Utara ada suku Batak, ya, terdiri atas beberapa Puak pula atau beberapa Parui pula, ya. Kemudian ditambah dengan Minangkabau, ya, Ranah Minang terdiri atas banyak suku. Lanjut lagi ke Palembang, ya, ada suku Melayu Palembang, ya, bersamaan dengan Jambi.
Lampung begitu juga, masuk ke daerah Jawa ya, mereka ya, bisa jadi juga bersuku ya, berkumpulan-kumpulan negeri Pasundan ya, kemudian masuk pula ke Jogja dan seterusnya, belum lagi ke atas ya, daerah Makassar atau provinsi Makassar, itu juga terdiri atas beberapa suku Bapak Ibu ya. Nah, masing-masing suku ini Bapak Ibu ya sampai kepada Papua ya. Papua itu banyak pula sukunya. Nah, masing-masing suku itu pasti punya ketua suku, pasti punya kepala suku ya, atau kepala marga ya. Sebenarnya kepala suku ini wajib punya kewenangan membuat produk hukum. Nah, punya kewenangan membuat produk hukum dia ya, kepala suku ini ya. Dalam hal apa? Dalam hal perwarisan. Dalam hal perwarisan wajib ini kepala suku membuat suatu peraturan hukum ya. Contoh sederhana ya di kita ya di Sumatera Barat ya, kepala suku ya, penghulu ya dalam adat itu sebenarnya berwenang membuat keputusan hukum ya, keputusan hukum tentang perwarisan ya, perwarisan atas pusako tinggi ya, atas pusako tinggi ya. Namun eksistensi Datu ini di Sumatera Barat ya semakin tergerus sekarang Bapak Ibu ya, karena perilaku masyarakat kita lambat laun sudah bersifat materialistik ya, memandang seseorang itu dari dalam artian kaya ya, kaya atau miskin ya. Akhirnya eksistensi Datu itu di Sumatera Barat semakin berkurang ya, semakin banyak tidak dihargai Bapak Ibu. Kecuali ya Datu tersebut dia Sultan ya, real sultan ya, atau orang kaya ya, mungkin bisa dihargai. Namun kalau seorang datuk itu adalah seorang yang berpangkat rendah ya, misalnya pedagang ya, kaki lima di pasar-pasar ya, atau menjadi seorang nelayan ya, atau seorang buruh kasar Bapak Ibu ya, itu menyebabkan harga diri kaumnya, ya, harga diri dia sendiri akan semakin turun di tengah-tengah masyarakat. Ya. Karena masyarakat kita sekarang memandang orang lain itu dari sudut kayanya saja sekarang. Ya. Kita lihat fenomena sekarang. Ini tidak bisa kita munafikan. Ya. Artinya apa? Kita tidak bisa lari dari kenyataan. Ya. Memang tipe masyarakat kita sekarang seperti itu sekarang. Ya. Nah, itu disebut telah terjadi degradasi nilai-nilai sosial di tengah masyarakat Bapak Ibu ya. Penurunan penghargaan terhadap nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat ya. Memandang seseorang dari status kekayaan ya, bukan dari sudut status kebaikan, bukan dari sudut status keturunan dan sebagainya, tapi lebih kepada lihat seseorang dari status kekayaan ya. Telah terjadi degradasi ya, penurunan nilai-nilai sosial di tengah-tengah masyarakat ya. Ini kajiannya lebih dalam ya pada ilmu sosiologi ini ya. Nah, baik kita lanjutkan ya. Jadi kepala suku ya, atau kepala kaum ya, atau disebut dengan kepala marga juga berwenang membuat hukum ya. Apa produk hukum dibuatnya? Ya, produk hukum tentang perwarisan ya, perwarisan atas penguasaan pusako tinggi ya. Produk hukum yang mengatur tentang pernikahan ya, kemenakannya Bapak Ibu ya. Kontennya isinya sama itu ya, antara suku Minang dengan suku Batak ya, dengan suku Dayak dengan suku Papua, kontennya sama. Kewenangan Datuk atau kepala suku tersebut adalah juga sama meskipun kita berbeda daerah ya, berbeda provinsi, berbeda penampakan ya, berbeda keturunan ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Cukup jelas ya? Jelas, Kita Pak.
Nah, kita lanjut sekarang kepada slide yang ke-11. Nah, ya, slide yang ke-11 Bapak Ibu ya. Kita masuk sekarang kepada pembagian hukum ya. Untuk pembagian hukum ini Bapak Ibu ya. Untuk pembagian hukum ini sebenarnya terbagi dua Bapak Ibu ya. Dia terbagi dua hukum ini ya. Yang pertama disebut dengan hukum publik ya, hukum publik. Jadi yang pertama itu disebut dengan hukum publik atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan private ya, private law ya, private laws ya. Atau dalam bahasa Belanda disebut dengan public recht ya, public recht ya. Artinya adalah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan umum ya. Dan di sini harus ada unsur negara di dalamnya. Kalau di masyarakat Bapak Ibu ya terjadi salah pengertian ya terhadap pembagian hukum ini. Masyarakat selalunya membagi hukum juga dua, tapi bukan bernama hukum publik dan hukum privat, namun bernama hukum pidana dan hukum perdata. Nah, itu salah. Contoh dari hukum publik, iya hukum pidana. Contoh dari hukum privat, iya hukum perdata. Jadi yang benarnya pembagian hukum itu adalah dua, yaitu adalah hukum publik dan hukum privat, ya, hukum privat, ya. Jadi bukan hukum pidana dan hukum perdata, ya. Di sini dikatakan hukum publik, Bapak Ibu ya, harus ada unsur negara di dalamnya. Apa sebabnya harus ada unsur negara di dalamnya? Ada yang bisa jawab, ya? Naili Fiza ya. Apa sebabnya harus ada unsur negara di dalamnya? Nah, ini di mana fotonya nih? Ini tempat kerjanya ya. Bagus fotonya. Enggak, itu backgroundnya Pak. Oh, Di rumah background ini, Pak. di apa? Di HP. Di laptop Pak. Oh, di laptop. Kirain Ya. tempat kerjanya ini bagus ya, milenial ya. Terus, Samaran Pak. ya. Dinas di mana ini? Ngajar di SMA Negeri 1 Sumatera Barat Pak. Oh, SMA 1 Sumbar. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Mata pelajaran? Matematika Pak. Matematika. Sudah PNS? Alhamdulillah, sudah Pak. Iya, ya. Di sana kalau untuk jadi guru diseleksi lagi ya? Di SMA Iya, Pak. Sumbar nih ya. Dulu SMA Iya, Pak. mana? Dulu awal sekali di SMA Negeri Cendikia, Agam Cendikia Pak, di Maninjau. Oh, SMA Insan Cendikia atau MAN? Bukan, Agam Cendikia Pak, semi Agam. militer yang di Dekat Danau. Maninjau. Iya, dekat danau. Itu tuh punya Pemkab ya? Atau punya Pemprov? Iya. Kalau dulu Pemkap Pemkab, kabupaten. Iya. Kalau Kampung sekarang mana? udah ke provinsi semuanya. Gimana Pak? Kampung di mana, Nedi? Kampung asli orang tua di Sijunjuang Pak. Oh, Sejunjung. Iya. Anak saya pertama juga ikut seleksi di SMA 1 Sumbar, tapi nggak lulus ya, nggak rezeki ya. Anak Oh, yang iya. kedua juga ikut seleksi, tapi juga nggak lulus kan. Seleksi jadi siswa Pak? Nah, iya. Seleksi di Tahun berapa Pak? sekarang anak saya itu udah kuliah di UNAN dia. Di Unang. Kuliah ya, di ekonomi, Fakultas Ekonomi UNAN. Iya. Iya, hari itu karena ini kan jadwalnya beradu dengan jadwal seleksi di Semansa Papa SMA 1. Ya, dia sama. Iya. Dia serentak. Kalau sekolah boarding di Sumatera Barat serentak semuanya Pak. Serentak ya. Sama jadwalnya. Anak yang pertama ambil Semansa Papa tapi juga nggak lulus dia. Anak yang kedua ya memang tidak rezekinya pula, tidak pula lulus kan. Nah, baik, mungkin adik-adiknya nanti ikut lagi seleksi ya. Amin, mudah-mudahan lulus. Semansa Sumbar, amin ya. Berapa orang Pak anggotanya Pak? Anak saya 2, kemudian ada juga anak adik-adik
adik saya juga banyak anaknya. Itu yang mungkin nanti Iya, iya. mudah-mudahan ada nyangkut di Padang Panjang kan. Mudah-mudahan amin, Pak. Ya dulu anak saya ini di Arisalah dia, di Arisalah ya. Oh, SMP. SMP ya. Iya, Ya. iya. Banyak. Nah, baik kita lanjutkan ya. Iya, Pak. Kemudian dikatakan ya, kenapa harus ada unsur negara di dalamnya? Ya. Bisa Nelly apa sebabnya? Harus ada unsur negara di dalam hukum publik. Ya. Iya. Unsur-unsur negara itu kita tahu ada rakyat gitu ya, Pak ya. Ada pemerintah, ada wilayahnya. Nah, Iya. kalau kita ingin mengatur hukum-hukum publik, tentu kita akan mengatur orang-orang yang di dalam Iya. negara itu. Ya, yang rakyat itu termasuk dalam unsur negara. Unsur negara ya. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah kenapa harus ada kepentingan negara di dalamnya. Ya. Kenapa negara berkepentingan di dalam hukum publik ya. Punya kepentingan negara di sana untuk melindungi warga negaranya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena kita ini adalah aset bagi negara. Itu jawabannya. Warga negara adalah aset bagi negara. Ya, boleh Anda catat. Ya. Warga negara adalah aset bagi negara. Karena kita ini adalah aset, ya, karena kita ini adalah aset, makanya pemerintah punya kepentingan. Ya, pemerintah berkewajiban ya, melindungi asetnya. Namanya saja sudah aset, saudara. Tentu aset ini harus dilindungi, ya, harus dilindungi. Ya. Ya. Paham ya sampai di sini? Betul kata Nelly. Ya, salah satu syarat berdirinya negara itu harus ada warga negara, harus ada pemerintah yang berdaulat, harus ada wilayah, harus ada pengakuan dari negara-negara lain. Ya. Jadi kita ini adalah aset bagi negara, kita ini adalah modal bagi negara. Coba bayangkan ya, bila jumlah penduduk suatu negara itu sedikit, sedangkan wilayahnya luas, tentu risiko tinggi ya, wilayah yang luas penduduknya sedikit atau warga negara sedikit ya, untuk dijajah atau diinvasi oleh negara lain ya, untuk dijajah atau diinvasi oleh negara lain. Makanya Bapak Ibu ya dan Anda semua ya, Cina ya, dan India ya, terkenal sebagai negara yang penduduknya paling ramai di dunia. Tidak bisa negara lain mengobok-obok ya, apalagi ingin mengacaukan ya situasi keamanan dan pertahanan di sana ya, di Cina dan India. Kenapa? Penduduknya aja ramai ya. Gimana cara diobok-obok? Gimana cara memecah-mecah kan? Berbeda dengan kita Bapak Ibu ya. Kita termasuk juga negara yang nomor 5 ya. Atau nomor 6 ya penduduk paling banyak di dunia. Namun dari sudut wilayah Bapak Ibu ya, kita termasuk negara yang wilayahnya paling luas di dunia ya, yaitu nomor 4 ya. Nomor 4 terluas di dunia. Jadi belum seimbang antara jumlah penduduk kita, antara jumlah warga negara kita dengan jumlah wilayah kita Bapak Ibu ya. Makanya Indonesia termasuk negara berisiko ya. Nah, bisa dipengaruhi oleh negara-negara asing. Indonesia termasuk negara yang rawan ya diinvasi oleh negara-negara lain ya, apalagi oleh negara-negara kuat ya, seperti Australia ya, seperti Cina atau seperti kita diinvasi ya oleh Amerika Serikat ya. Sangat berisiko ya. Itu dia ya. Karena kita aset ini Bapak Ibu ya, karena kita adalah aset atau modal bagi negara, maka negara wajib melindungi warga negara. Nah, makanya pada kasus-kasus pidana, ya kasus-kasus yang bersifat kriminal dan kejahatan, ya itu negara amat berkepentingan, ya amat berkepentingan untuk melindungi kita dengan cara ya, menuntut ya pihak-pihak lain atau menuntut orang-orang lain yang telah merugikan warga negaranya, ya telah merugikan warga negara. Itulah maksudnya kenapa negara mempunyai kewajiban melindungi warga negaranya pada hukum publik, ya. Contohnya ya,
Contohnya di sini, ini ya, hukum korupsi ya. Nah, pada slide yang nomor 11, nomor 12 ya. Nah, hukum korupsi ya, atau hukum anti korupsi. Seorang warga negara atau seorang koruptor yang memang terbukti melakukan korupsi, Bapak Ibu ya, itu jelas mengakibatkan kerugian bagi negara. Makanya negara pasti bakal memburu ya oknum warga negara yang telah melakukan korupsi atau penyelewengan ya uang pemerintah ya, akan diburu ya, akan disidangkan dan akan diberikan hukuman yang setimpal oleh sidang pengadilan ya, oleh putusan pengadilan. Makanya korupsi termasuk ke dalam hukum publik. Contoh yang ketiga adalah hukum internasional. Jauh belakangan ini ada beberapa kasus ya, kapal tanker minyak ya negara asing bocor ya, pernah terjadi di Selat Melaka ya. Waktu saya masih di Malaysia ya, penuntasan studi tahun studi S2 saya, ada kapal tanker minyak bocor mencemari Selat Melaka. Selat Melaka itu kan sebagian besar adalah kepunyaan kita dan sebagian kecil termasuk daerah teritorial Malaysia ya. Nah, itu kita langsung ya melakukan komplain ya, kita mengajukan gugatan ya kepada negara tersebut melalui Mahkamah Internasional ya terhadap bocornya kapal tanker minyak tersebut ya. Dan kasus-kasus yang lain Bapak Ibu. Begitu juga dengan kasus Malaysia ya. Pernah dahulu kebakaran hutan ya yang terjadi di Riau ya. Dan terjadi di Kalimantan ya, itu asapnya masuk ke negara Malaysia. Pemerintah Malaysia melakukan komplain yang melakukan gugatan kepada kita ya, kepada pemerintah Indonesia. Ya boleh. Ya karena itu memang ulah kita juga. Ulah kita juga kenapa terjadi kebakaran hutan di negara kita. Namun akhirnya pemerintah Malaysia hanya bisa mengurut dada Bapak Ibu ya. Karena pemilik lahan-lahan ya yang kebakaran hutan tersebut, pemilik nih ya adalah dimiliki oleh warga negara Malaysia ya. Jadi warga negara Malaysia ini dia mengontrak atau apalah namanya ya, membeli tentu enggak ya, mengontrak lahan, kemudian lahan tersebut sudah panen dibakar ya dengan harapan ditumbuhi oleh bibit pohon yang baru ya. Proses kebakarannya itu menimbulkan asap, asapnya itu sampai ke Malaysia. Pemerintah Malaysia melakukan gugatan ke Indonesia, ternyata pemilik lahan tersebut ya, pengontrak lahan tersebut adalah orang Malaysia sendiri ya. Akhirnya tidak jadi ya, tidak jadi proses hukum terhadap pembakaran hutan ini ya. Kasusnya sudah cukup lama ya, sebelum kita COVID ya, sebelum tahun 2015 ya. COVID tahun berapa, Nelly? 2019, Pak. Oh iya, 2019 maaf ya. 2018 nggak salah kebakaran, 2017-18 ya. Dah baik. Jadi ada kepentingan negara melindungi warga negara ya, karena warga negaranya Aset. ya dirampas, diambil haknya oleh oknum warga negara lain ya. Maka negara wajib melindungi kita Bapak Ibu ya. Kemudian pembagian yang kedua, kita lihat pada slide yang nomor 13 ya. Dikatakan ada hukum privat. Pada hukum privat Bapak Ibu ya, di sini tidak ada kepentingan negara ya. Tidak ada kepentingan negara untuk melindungi warga negaranya. Ya dikatakan di sini hukum privat adalah hukum yang mengatur perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain ya. Hukum yang mengatur perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain, atau perseorangan dengan benda ya, atau perseorangan dengan benda. Contoh hukum privat ini Bapak Ibu ya adalah hukum perdata. Ini dia ya. Jadi contoh hukum privat adalah hukum perdata. Bukan pembagian hukum itu perdata dan pidana, tapi pembagian hukum itu adalah publik dan privat ya, hukum publik dan hukum privat. Sampai di sini tanyakan, cukup jelas ya?
Nah, hukum perdata. Kenapa saya jelaskan pembagian hukum ini, Bapak Ibu ya, saya sasarannya adalah agar kita tahu di mana eksistensi hukum bisnis ini. Ya. Nah, di mana kedudukan hukum bisnis ini. Apakah masuk hukum publik atau masuk hukum privat. Nah, itu intinya ya. Di sini pembagian hukum perdata Bapak Ibu ya. Terbagi atas 4 ya pembagian hukum perdata ini. Ya, pembagian hukum perdata ini ada 4. Yang pertama disebut dengan hukum perseorangan. Hukum perseorangan. Kemudian yang kedua adalah hukum kebendaan, ya, hukum kebendaan ya atau Zakkenrecht ya. Zakkenrecht ya. Yang ketiga adalah hukum perjanjian. Hukum perjanjian. Contoh hukum perjanjian adalah hukum bisnis. Makanya hukum bisnis itu termasuk ke dalam hukum perjanjian. Apa sebabnya dia masuk ke dalam hukum perjanjian? Bapak Ibu ada yang tahu? Kenapa hukum bisnis itu termasuk ke dalam hukum perjanjian? Karena izin Pak, Ya, silakan. Bu Susi ya. karena di dalam bisnis itu terjadi antara dua belah pihak Pak. Jadi maka mereka akan melakukan perjanjian Pak. Iya. Ya. Jadi benar. Karena hukum bisnis itu lahir karena ada perjanjian ya, adanya janji minimal dari dua pihak ya, yaitu si A dengan si B. Ya, bisa jadi perjanjiannya itu tidak dua pihak tapi bersifat multi pihak ya, banyak pihak ya. Bu Susi dinasti mana Bu Susi? Di kantor camat Tangkamang Pak. Tilkam ya. Sebagai? Ya Pak. Hah? Kasih PPMN Pak. Kasih PPMN Pak, kasih pembangunan pemberdayaan masyarakat nagari Pak. Pemberdayaan. Kantor camat ya. Sekretariat Ya, Pak. PPK juga di sana ya, sekretariat PPK enak. Iya Pak, kebetulan saya staf keuangannya Pak. Ketuanya? Tidak Pak, staf keuangan Pak. Oh, staf keuangan ya. Sudah keluar honornya Bu ya? Alhamdulillah sampai bulan Maret Pak. Bulan Maret ya. THR belum? Oh, kalau KPU tidak ada THR Pak. Oh, nggak ada THR ya. Kalau pegawai ini ada THR ya? Alhamdulillah Kecamatan. Pak. Alhamdulillah. 3 kali gaji Bu, enggak? 1 kali gaji? 1 kali gaji Pak. Oh, 1 kali gaji ya. Ya baik. Saya kebetulan di Padang juga ketua PPK nih Bu Susi ya. Ya Pak. Ketua PPK. Awalnya saya ditawarkan sebagai ini ya, ikut seleksi KPU Sumbar ya. Cuma kalau seleksi KPU Sumbar harus berhenti pula dosen sementara ya. Nah, saya tidak mau berhenti dosen ya. Berhenti pula dosen Bapak kecuali ya. Dosen di adalah direktur katanya awalnya gajinya gede ya. Gede gajinya mencapai 20 juta 1 bulan Bu Susi. Kemudian dia sudah 10 tahun menjabat sebagai direktur utama BUMD Kota Padang ini. Dia aktif lagi sebagai dosen ya. Lama prosesnya berbelit ya. Jadi saya dari pelajaran di sana makanya saya putuskan ya udahlah untuk kecamatan aja lah saya yang bersifat ad hoc ya. Karena ini hanya bersifat pengabdian ya, pengabdian kita kepada masyarakat ya, membantu kerja-kerja pemerintah sebagai pengabdi masyarakat ya. Nah, baik Kerja kita sosial lanjutkan. Pak. Ya Bu. Sosial Pak. Kerja sosial Pak. Kerja sosial untuk menciptakan pemilu Pak. Iya.
pemilu ya. Nah, baik kita lanjut ya. Nah, kemudian di dalamnya juga ada hukum perusahaan, ada hukum asuransi, dan yang keempat pembagian hukum perdata itu, saudara, adalah hukum keluarga ya dan hukum waris. Nah, inilah pembagian hukum perdata ya. Ya. Ada apa, Pak? Tidak ada ya. Nah, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah pembagian hukum ya. Pembagian hukum dari sudut konten ya, atau pembagian hukum dari sudut isi, yaitu ada hukum publik dan ada hukum privat. Kemudian yang kedua, pembagian hukum dari sudut pembuatnya. Ada yang tahu Bapak Ibu ya? Dari sudut pembuatnya hukum tersebut? Ya, secara garis besar ya. Pembagian hukum ya dari sudut si pembuatnya, ada yang tahu? Coba ini Ibu Eliza Magdalena, ada aktif? Ya. Eliza Magdalena belum aktif ya. Enda Arna, Lady Marcia, mana Lady Marcia? Ya, Pak. Ya, pembagian hukum dari sudut pembuatnya apa saja itu Bu? Tahu Lady? Ini mulutnya kenyang lagi makan ya. Pak puasa, Pak. Lagi zikir, Pak. Mungkin Masya Allah ya. hukum tertulis dan hukum tidak tertulis gitu ya, Pak. Lady tadi dinas di mana? Saya dinas di rumah, Pak. Dinas di rumah ya, Masya Allah. Luar biasa tuh ya. Mengurus suami, mengurus anak-anak ya, luar biasa ini ya. Ya, dari sudut pembuatnya nah. Izin Pak, Ya, silakan. Nggak kedengeran suaranya, Pak. izin Pak, mungkin kalau di segi pembuatnya misalnya kayak hukum di perbankan Pak, ada aturan-aturan mengikat kayak kita pinjaman di bank, itu Iya. mungkin. Ya, baik. Secara holistik ya, secara holistik Bapak Ibu ya, pembagian hukum itu suara nak ya, suara ya. Ya nak, suara ya. Suara, mama suara. Mama suara, ma. Suara ya, suara ma. Suara. Nah, baik. Apa namanya dari sudut pembuatnya? Dari sudut pembuatnya hukum itu juga terbagi dua, saudara. Yang pertama adalah hukum Tuhan, itu yang benarnya ya, hukum Tuhan ya, hukum Tuhan, dan yang kedua adalah hukum buatan manusia ya, atau hukum manusia ya. Nah, hukum Tuhan ya dalam bahasa Inggris disebut the law made by the God ya. Bisa Anda tulis ya, the law made by the God, hukum yang dibuat oleh Tuhan ya. The law made by the God. Sedangkan yang kedua hukum manusia, bahasa Inggrisnya adalah the law made by human beings ya. The law made by human beings ya. Mungkin bisa dibantu oleh kawan-kawan yang lain mengisi bahasa Inggrisnya di kolom chat ya. Jadi hukum itu dari sudut pembuatnya terbagi dua. Ada hukum yang dibuat oleh Tuhan. Dalam hal ini tentu syariah ya, hukum Islam ya, hukum syariah. Dan yang kedua adalah hukum buatan manusia Bapak Ibu ya. Nah, hukum buatan manusia ini dia ya, hukum publik dan hukum privat ya. Nah, itu dari sudut pembuatnya. Kemudian dari sudut sifatnya,
dari sudut sifatnya Bapak Ibu ya. Kalau hukum Tuhan, ya hukum Tuhan atau hukum syariah di kita, ya, hukum Islam, ya, itu sifatnya jelas permanen. Ya. Sifatnya jelas permanen, terperinci dan jelas. Ya. Sifatnya permanen, terperinci dan jelas. Ya. Karena keterbatasan ilmu kita jugalah Bapak Ibu. Ya. Nah, kita belum bisa menafsirkan sepenuhnya hukum syariah itu. Ya. Karena keterbatasan ilmu kita jugalah yang menyebabkan kita belum bisa yang memahami sepenuhnya, apalagi mengimplementasikan sepenuhnya hukum Islam tersebut. Ya. Padahal hukum syariah itu sudah sangat lengkap, sudah sangat jelas, sudah sangat perinci. Ya. Kemudian yang pasti dia sudah bersifat permanen. Ya. Tidak mungkin bisa diubah-ubah lagi. Tidak bisa diamandemen lagi. Ya. Sedangkan kalau hukum buatan manusia itu sifatnya tidak permanen. Ya. Baik itu hukum publik ataupun hukum privat, dia tidak permanen. Dia bisa diamandemen, dia bisa direvisi. Hukum perdata bisa direvisi. Ya. Hukum pidana bisa direvisi. Nah, contohnya apa? Produk hukum pidana adanya KUHP. Ya. Nah, sekarang sudah ada KUHP yang baru. Keberadaan atau eksistensi KUHP yang baru tentu menggantikan KUHP Belanda. Ya. KUHP yang dulunya kita pakai, yang merupakan warisan dari pemerintah Belanda. Ya. Nah, itulah dia hukum manusia Bapak Ibu. Dia bersifat tidak permanen. Ya, dia bersifat dinamis, ya, dia bersifat dinamis. Artinya dia bisa berubah-ubah. Ya, hukum manusia ini bisa berubah-ubah sesuai dengan dinamika kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ya, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dinamis dia. Ya. Jadi dia tidak permanen. Ya. Saya secara pribadi Bapak Ibu ya, sampai sekarang belum begitu paham ya tentang hukum syariah ini ya. Meskipun saya ini ya S3 ya, kandidat PhD ya, tapi untuk memahami hukum syariah ini sangat berat ya. Nah, saya tanya kawan-kawan saya yang pakar-pakar hukum syariah ya di UIN Imam Bonjol serta di IAIN ya, IAIN Garege. Yang Garege sudah UIN ya sekarang ya? Sudah Pak, sudah UIN Pak. UIN Garege ya juga belum memahami sepenuhnya hukum syariah ini ya, meskipun sudah ada kompilasi hukum syariah Indonesia ya, karena berat ya. Pemahaman kita belum mampu memahami sepenuhnya ketentuan-ketentuan hukum Allah ini ya, dalam hal ekonomi syariah, dalam hal ibadah dan sebagainya ya. Di Garege nggak ada lagi UIN-nya Pak, sudah pindah ke Kubang Putih. Oh, ke Kubang Putih Pak ya? Iya Pak. UIN sekarang Pak ya, enggak? Atau IAIN? Ya. UIN CM Jamil Jamil Tinggi Pak, tapi lokasinya di Kubang Putih. Di Kubang Putih ya? Oh, di Garege lagi, di Garege sebagai apa lagi Pak? Belum dimanfaatkan apa kelihatannya Pak? Belum dimanfaatkan lagi? Iya Pak. Kalau itu Sangkar masih IAIN kan? Sudah UIN juga Pak? Sudah UIN juga? Ya Pak. Cepat ya. Alhamdulillah sudah. Iya. Nah, baik kita lanjutkan ya. Sampai di sini ada yang tanyakan Bapak Ibu ya. Cukup jelas ya. Nah, jadi itulah dia kesimpulan ya yang bisa kita ambil dari topik etika dan hukum ini. Apa yang dapat kita ambil? Yang pertama ya, hukum bisnis termasuk ke dalam lingkup ya, termasuk ke dalam lingkup hukum perjanjian ya, termasuk ke dalam lingkup hukum perjanjian, di mana hukum perjanjian itu merupakan salah satu bagian ya dari hukum perdata, dan hukum perdata itu adalah
juga merupakan bahagian dari dua jenis hukum. Ya, dari dua jenis hukum, ya, yaitu ada hukum publik dan ada hukum privat, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pembagian hukum berdasarkan si pembuatnya terbagi dua, ada hukum Tuhan dan ada hukum buatan manusia. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ya, dari perbedaan antara hukum dengan etika dapat kita ambil kesimpulan bahwa hukum itu merupakan seperangkat norma-norma atau kaidah-kaidah yang memang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan pemerintah, sifatnya keras, tegas, dan memaksa, ya, untuk kepentingan pemerintah agar tercapai tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh pemerintah. Ya, itu dia. Ya, kesimpulan yang bisa kita ambil untuk perkuliahan kita hari ini, Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga kita sampai jam 9.40 ya. Sudah hampir habis, Pak, ya. Oh, 9.30 sebenarnya, Pak. Wah, 9.30. Waduh, termakan jam sedikit ya, nggak apa ya. Bapak, Nanti Pak, masuk lagi. injury time, Pak, nggak apa-apa, Pak. Kemudian nanti habis ini dan pada pertemuan berikutnya, Bapak Ibu, ya, kita akan banyak explore, ya, eksplorasi dalam artian kita ada tugas pembuatan makalah, ya. Topik-topik makalahnya sudah saya tuliskan, ya, hampir sama dengan kelas C dan B. Kita semua ada berapa, Angga? Total ada 42, Pak. Ada 42 orang, ya. Kelas A 42 orang, ya. Kelas B, ini kelas A, ya. Kelas B ada berapa orang pula, petang? Kelas C ada 44 orang, ya. Banyak ini, ya. Nah. Jadi nanti akan saya share, ya, topik-topik makalahnya, Bapak Ibu, ya. Akan saya share. Kemudian nanti sesudah Lebaran kita mulai presentasi, ya. Kita mulai presentasi sesudah Lebaran berdasarkan topik-topik yang saya berikan nanti, ya. Karena ini adalah mata kuliah hukum bisnis, Bapak Ibu, ya. Sesuai dengan definisi tadi atau pengertian tadi bahwa bila terjadi suatu perjanjian antara seorang yang satu dengan orang yang lain, ya, itu bisa saja mengakibatkan terciptanya, ya, terbentuknya bisnis. Bila tercipta atau terbentuknya bisnis, Bapak Ibu, ya, pasti ada aturan-aturannya. Nah, aturan-aturan dalam bisnis ini itulah yang disebut dengan hukum bisnis, ya. Itulah yang disebut dengan hukum bisnis. Aturan-aturan yang mengatur, ya, berbisnis itulah disebut dengan hukum bisnis, ya. Jadi cakupannya luas hukum bisnis ini, Bapak Ibu, ya, makanya nanti akan saya berikan topik-topik yang memang benar-benar bidang, ya, atau fieldnya hukum bisnis, ya, seperti asuransi, transportasi, ya, e-bisnis, e-commerce, hak cipta atau haki, hukum kesehatan, ya, K3, hukum perbankan, kontrak, hukum perusahaan, merger, likuidasi, ya, akuisisi, ya, permodalan dan sebagainya, ya, perkreditan, perumahan, hukum olahraga, ya, jual beli, ya, penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan sebagainya. Ya, nanti akan tertuang dalam topik-topik makalah Anda, ya. Nanti kita libur dan kita kuliah lagi nanti tanggal berapa? Tanggal 26 April kita sudah mulai masuk kantor lagi, ya. Tanggal 29, Pak. Kembali kuliah, Pak. Nah, berarti tanggal 9 April kita kuliah lagi. Angga dinas di mana, Angga? Kebetulan di kampus juga, Pak, sama Ayu, Pak, di bagian akademik. Oh iya, lupa saya, ya. Angga sama dengan Ayu, ya.
Nampak anda saya tambah ganteng kan dibandingkan Nomor alhamdulillah. 2 Pak, nomor 1 Pak. Wah, nak tambah ganteng ya atau kena pengaruh glowing ya? Efek zoom Pak. Efek zoom ya. Dah baik, barangkali itu saja saudara. Ya, sebelum kita akhiri ya coba kita foto bersama dulu ya. Kita foto bersama. Siapa yang bisa foto? Tuh Angga? Baik Pak. Foto ya. Mohon izin Konten. Bapak Ibu, diaktifkan kameranya Bapak Ibu. Kita foto bersama dengan Pak Ihsan. Oke, siap. Senyum terbaik Bapak Ibu. Siap, 1, 2, 3. Oke, sudah Pak. Nah ya. Ya Pak. Dah baik Bapak Ibu ya. Maaf ya, tadi saya juga agak telat masuk ya dan kini pun keluar juga telat ya. Saya rasa kita cukupkan ya, insya Allah akan kita sambung tanggal 29 April ya, dan kita mulai presentasi ya. Apa judul-judul makalahnya, kemudian bagaimana formatnya dan apa bentuknya nanti akan saya share di WA group ya. Habis perkuliahan ini ya, atau paling telat siang nanti ya akan saya share. Kita tutup ya. Segala kelebihan tentu milik Allah yang Maha Kuasa dan segala kelemahan tentu milik kita karena kita hanya manusia biasa Bapak Ibu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak. Bu ya. Anggap Saya dapatin Pak. ya sama enggak ya. Batin, Pak. Ya sama Bu ya.